Halo sahabat IGP Channel, Indonesia dan Australia memanas tentang sejarah Pulau Pasir di NTT. Not long after, sadly, the war in Ukraine erupted. In only 4 months, the war has created major geopolitical and geoeconomic ramifications that affects many countries, including in the Indo-Pacific. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер. Стабильно. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. Halo sahabat IGP Channel, masih bersama Dr. IGP Channel. Sebelum lanjut, sahabat IGP Channel boleh subscribe, like, comment, share, dan follow. Mengenai konflik Indonesia-Australia memanas, negeri tetangga klaim sepihak pulau di NTT. Pada Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 18:53 waktu Indonesia Barat, klaim sepihak dilakukan pemerintah Australia atas Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur, NTT. Baru-baru ini bahkan klaim sepihak Australia atas Pulau Pasir itu membuat masyarakat adat di NTT marah besar. Tidak tinggal diam, masyarakat adat NTT kini menempuh jalur hukum untuk menggugat pemerintah Australia. Kejadian ini pun bisa memicu memanasnya konflik Indonesia-Australia di perbatasan. Melansir dari Kompas.com, kabar terkait klaim sepihak atas Pulau Pasir oleh Australia diungkap oleh pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur, Ferdi Tatoni. Hal itu dibongkar oleh Ferdi Tatoni pada Sabtu 22 Oktober 2022 petang. Kini masyarakat adat NTT pun tengah menempuh jalur hukum untuk menggugat pemerintah Australia melalui pengadilan di Canberra, Australia. Kami masyarakat adat yang bermukim di Laut Timur dan gugusan Pulau Pasir akan segera membawa kasus gugusan Pulau Pasir ini ke pengadilan Australia di Canberra, ungkap Ferdi. Pemerintah Australia disebut oleh Ferdi telah mengklaim sepihak pulau gugusan pasir di NTT, padahal diketahui pulau gugusan pasir masuk ke dalam wilayah NTT. Bahkan posisi Pulau Pasir disebut Ferdi hanya berjarak 120 km dari Pulau Rote, NTT. Kini reaksi keras masyarakat adat NTT pun tengah memuncak atas klaim sepihak pemerintah Australia tersebut. Lebih lanjut, masyarakat adat NTT sudah sering mendesak untuk pemerintah Australia keluar dari Pulau Pasir. Namun, tindakan masyarakat adat NTT justru tak digubris oleh pemerintah Australia hingga saat ini, padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timur Rote, Sabu, dan Alor. Tengah Ferdi bukan tanpa alasan Ferdi menunjukkan bukti kuat bahwa Pulau Pasir masih merupakan tanah warisan leluhurnya, terbukti dari sejumlah kuburan para leluhur Rote dan temuan berbagai artefak di Pulau Pasir. Bahkan sampai saat ini, Pulau Pasir masih digunakan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam melaut untuk mencari teripang dan ikan. Sampai saat ini menurut Ferdi, Pulau Pasir masih digunakan oleh nelayan setempat sebagai lokasi transit usai berlayar di wilayah laut selatan Indonesia. Ferdi menambahkan, sejak nota kesepahaman MOU antara Indonesia Australia pada 1974, negara kanguru justru mengklaim Pulau Pasir. Hal ini merugikan Indonesia yang terbukti dengan banyaknya temuan itu. Tambahnya, kini Ferdi Tatoni dan rekan-rekannya mendesak Kementerian Sekretariat Negara RI untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan peraturan Presiden PP terkait optimalisasi penyelesaian kasus Montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2022 yang lalu. Bahaya, Pulau Pasir di selatan Rote diklaim Australia. Vladimir Putin dorong Indonesia bereaksi sampai bilang Australia pada Selasa 18 Oktober 2022 pukul 16:11 waktu Indonesia Barat. Kedaulatan NKRI mulai digerus dengan klaim sejumlah pulau oleh negara tetangga beberapa tahun terakhir. Terbaru klaim atas pulau di Indonesia dilakukan oleh pemerintah Australia. Pulau itu adalah Pulau Pasir di selatan Rote, walaupun masih dimiliki Indonesia. Namun nyatanya pulau itu oleh pemerintah Australia telah ditetapkan jadi cagar alam. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram Say Video, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara terang-terangan mengakui klaim atas Pulau Pasir itu. Dirinya menyebut
kalau pihaknya menyadari betul adanya risiko di kawasan Pasifik sehingga pihaknya bersikeras atas pulau pasir tersebut. Dalam sejarah Australia, gugusan pulau pasir 100% adalah kepemilikan kami, katanya. Untuk itu, kata dia, pemerintah Indonesia harusnya mengerti dengan situasi tersebut. Alih-alih merespon, pemerintah Indonesia malah diam, namun tidak bagi Presiden Rusia, Vladimir Putin. Di video itu, Presiden Vladimir Putin mengaku hal semacam ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya sebagai seseorang yang memahami historis Indonesia dan geografisnya, dirinya melihat klaim Australia itu sudah sangat kelewatan. Australia benar-benar kelewatan. Mereka memiliki tujuan buruk pada Indonesia, katanya dalam video itu. Berlanjut ke artikel dan rangkuman Sindo News. Canberra patut was-was pulau dekat Australia ini bisa dijual ke Cina. Pada Kamis 25 Agustus 2022, pukul 4:41 waktu Indonesia Barat, Australia melakukan banyak hal untuk menantang Cina tanpa membeli kepulauan konflik. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, kepada media lokal. Pulau-pulau yang pemiliknya saat ini telah mengancam akan menjualnya ke Beijing, terdiri dari 21 karang yang terletak di lepas pantai timur Australia antara Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Memperhatikan bahwa pulau konflik hanya beberapa dari lebih dari 500 pulau di daerah itu. Albanese berpendapat bahwa pembayaran pajak Australia tidak dalam posisi untuk membeli semuanya, hanya agar Cina tidak menguasai salah satu dari mereka. Plus, itu akan menjadi presiden yang mengerikan jika penjualan aset datang melalui media untuk mengatakan, saya ingin Australia membeli ini atau ada implikasinya, kami akan menjualnya ke Cina. Pikirkan di mana itu berakhir dalam hal pembayaran pajak, katanya seperti dikutip dari Rusia Today pada Kamis 25 Agustus 2022. Pemilik saat ini pensiunan pengusaha Ian Goury-Smith telah mengirim email kepada Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, pada bulan Juli dengan tawaran untuk menjualnya seharga 25 juta US dollar atau sekitar 370 juta miliar. Dia menunjukkan terletak strategis di dekat salah satu jalur pelayaran utama Australia dan 3 kabel data besar yang membawa data Australia di sepanjang dasar laut. Kepulauan konflik menimbulkan kepentingan keamanan nasional, tambahan mengingat penandatanganan fakta keamanan Kepulauan Solomon baru-baru ini dengan Cina. Goury-Smith memperingatkan bahwa jika dia tidak menerima tanggapan, dia akan menjualnya ke Beijing. Tanpa tanggapan yang akan datang, Goury-Smith melakukan putaran media menyatakan bahwa dia bingung oleh kurangnya peminat, mengingat bahwa setidaknya salah satu atol dapat membuat landasan militer dan mengklaim bahwa agennya sudah berbicara dengan pembeli dari Cina. Ya, tidak tahu apakah kesepakatan yang diusulkan bersifat strategis, tetapi faktanya mereka punya uang. Katanya, Albanese bersikeras pemerintahannya lebih unggul dari pendahulunya dalam memproyeksikan kekuatan regional melawan Cina, mengutip kunjungan ke beberapa negara Pasifik sejak mengambil alih pemerintahan pada Mei lalu. Kami akan melihat transaksi khusus ini. Dia mempertimbangkan sebelum menjelaskan bahwa itu benar-benar masalah bagi Papua Nugini yang wilayahnya kedaulatannya berada di pulau-pulau itu. Demikianlah ulasan dan artikel Wikipedia Channel tentang konflik Indonesia-Australia memanas. Negeri tetangga klaim sepihak pulau di NTT. Lalu pulau pasir di selatan Rote diklaim Australia. Vladimir Putin dorong Indonesia bereaksi sampai bilang Australia. Dan artikel Canberra patut was-was, pulau dekat Australia ini bisa dijual ke Cina. Diharapkan semoga pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia bisa berdialog mengenai tentang pulau-pulau di Indonesia. Semoga tidak ada konflik berkepanjangan antara Indonesia dan Australia. Semoga artikel dan ulasan dan rangkuman ini bermanfaat untuk generasi-generasi Indonesia yang akan datang. Sampai berjumpa kembali di Daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa.